Hai Miss, kok murung sih? Pasti lagi PMS ya. Iya, apa sih? Enggak kali, Ut. Tuh aku tuh habis dimarah Pak Bos, tahu. Males banget, Kak. Kamu dimarah, emang kamu salah apa? Malah ketawa, capeknya. I'm so Enggak, sorry. enggak. Itu Iya, tadi kenapa? tuh, Kok bisa dimarah? ibu pengawas tuh loh lapor ke Pak Kepse kalau aku tuh ngajar nggak pakai buku teks gitu. Males banget, tahu. Kenapa juga pakai lapor-lapor gitu? Loh, emang kamu ngajar pakai buku apa, Miss? Aku tuh pakai sumber belajar lain, kan nggak harus bukis terus dong lihat textbook. Tapi kan aku udah ikutin kurikulum, jadi aku nggak pakai buku teks, pakai sumber-sumber lain tuh yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Oh, jadi gitu. Terus, kamu udah jelasin belum ke ibu pengawasnya? Udah sih, tapi kayaknya ibunya tersinggung deh. Soalnya aku jelasin gitu kayak ngasih laporan tentang gitu, hal-hal kayak gitu ke kepala sekolah, jadi tersinggung gitu ibunya. Sampai ibunya ngelapor. Mungkin ngerasa kayak aku aja kali ya. Oh gitu. Jadi kamu murung gara-gara itu. Aku kira kamu lagi PMS loh, Miss. Oke, kalau gitu gimana kalau kita diskusi, Miss? Siapa tahu nemu solusi nih dari masalahmu tadi ditegur Kepse. Iya sih, makasih ya. Tapi aku bingung sih. Tunggu dulu. aku Aduh, sorry banget. Itu ada keponakan aku datang. Maaf ya. It's okay, Miss. Nah, apa-apa. Keponakan aku tuh gila deh. Oke. Gimana Makasih kalau ya. kita diskusi aja, Miss? Siapa tahu bisa nemu solusi dari masalahnya, Miss. Iya, aku tuh dari tadi bingung banget harus gimana sampai jadinya ngerasa kayak nggak nafsu makan gitu, kayak diputusin pacar gitu. Baper kok dipelihara, Miss. Yuk sini aku traktir makan rujak sambil ngobrol, yuk Mix yuk. Nanti ya. Nanti. Jadi kamu ngarepin habis diskusi ini gimana, Miss? Aku pengen sih ya, aku pengen banget nemuin solusi ya. Jadi aku tuh nggak usah yang kayak sensi-sensi lama-lama baper gitu. Jadi baper gitu ya ditegur kapsak terus. Oh gitu. Ya udah, gimana kamu kalau gitu ceritain aja. Kenapa kamu nggak menggunakan buku teks saat ngajar? Gini. Menurut aku ya, buku itu kan bagus ya. Cuman aku tuh udah biasa tau lah ya variasiin pembelajaran yang gimana aku tuh nggak harus terus pakai buku gitu loh. Supaya nggak monoton ya anak-anak jadi boring. Gitu Oh, makanya. monoton gimana maksudnya, Miss? Jadi gini nih, kalau buku teks itu kan murid itu punya terus ya, itu kan cuman ada bacaannya aja, terus sama soal-soal yang modalnya begitu-begitulah, repeated terus berulang-ulang seperti itu. Kalau aku pakai buku teks aja kan kasihan dong murid yang suka dengerin musik gitu atau suka dengerin jadi nggak ke cover gitu minatnya mereka, terus bakatnya mereka gitu. Emang sumber belajar apa yang Miss gunain saat ibu pengawas itu supervisi, Miss? Jadi tuh aku kan ngajar bahasa Inggris, aku pakai sumber belajar video, terus podcast sama artikel gitu. Terus aku pikir dengan variasiin pakai multimedia lah ya, itu bakal bikin anak-anak itu jadi lebih bergairah lah untuk belajar. Oh, bagus itu sebenarnya, Miss. Jadi semua gaya belajar murid itu bisa terpenuhin kalau adanya kayak apa tuh ya, strategi diferensiasi konten kan ya? Iya gitu maksudku. Tapi aku tuh mau variasin sumber belajar di kompetensi dasar ini gitu loh, cocok aja gitu loh sama diferensiasi konten. Untuk KD selanjutnya itu cocok aja sama strategi diferensiasi produk. Jadi itu sebabnya kamu nggak gunain buku teks pada saat supervisi. Apa kamu udah jelasin ke ibu pengawas sama bapak kepala sekolah? Nah itu dia masalahnya ya. Masalahnya tuh gini-gini. Jadi aku tuh nggak dikasih kesempatan untuk mengajukan pendapat.
Jadi pokoknya habis supervisi itu, ibu pengawas tuh langsung lapor gitu aja ke Bu Kapsek gitu. Jadi panik aku. Aku sampai saya aku pakai buku. Capek deh. Ya ampun Miss padahal tuh bagus ya, cuman gitu. Karena langsung ditegur. Terus kira-kira apa yang Miss lakukan sekarang Miss? Ini baru rencana ya. Rencananya sih aku mau klarifikasi dulu nih ke Bu Kapsek, ke Pak Kapseknya nih. Terus maksud dan tujuan aku tuh kayak gimana sih sebenarnya sampai pakai model kayak bervariasi seperti itu yang nggak fokus ke buku aja. Terus di RPP tuh aku emang nggak mencantumkan teks wajibnya sih di sumber belajar. Aku cuma mencantumkan link video, link apa aja gitu. Penting banget itu Miss, klarifikasi. Terus kalau misalnya ditanya sama Capsek, kenapa nggak cantumin buku teks pas RPP gimana Miss? Aku gimana ya? Bingung ya. Aku coba apa itu? Aku bingung. Apa bilang aja kali ya pakai strategi diferensiasi konten. Itu aja kali ya Ut ya. Apa emang nggak kepake Miss sama sekali buku teksnya Miss? Materinya kepake kok. Aku pakai materinya, cuman aku emang lebih banyak itu ngambil link yang tadi aku sebutin itu gitu. Berarti aku salah dong ya kali ya. Semestinya tetap aku cantumin aja ya buku teks di sumber belajar pada RPP. Kan buku teksnya juga mengandung kurikulum ya. Walaupun ini aku juga sesuai kurikulum. Nah, refleksi yang sangat luar biasa tuh Miss. Jadi, nanti pas kamu menghadap Capsek untuk klarifikasi, Miss sebutin kenapa nggak pakai buku teks dan akan mencoba memperbaiki di RPP selanjutnya. Iya ya. Iya ya, Ut ya bener banget, Ut. Wah, aku lega banget nih bisa berbagi bebanku. Tadi rasanya tuh dunia mau runtuh gitu loh. Jadi aku dapat simpulin nih sebenarnya Miss Andro itu luar biasa udah ngelaksanain diferensiasi konten, cuman tidak tersampaikan. Jadi miskomunikasi gitu sama gini ya, ibu supervisinya, ibu pengawasnya. Aku juga seneng banget nih bisa bantu. Ya walaupun aku cuma ngasih pertanyaan aja loh, Miss. Gak apa-apa. Justru dari pertanyaan kamu itu aku jadi nemuin solusi. Tadi mungkin karena aku kaget kali ya, terus nggak dikasih kesempatan buat bicara, jadi aku ngerasa kayak yang tertekan gitu. Ya, tapi sekarang sih aku akan menghadap untuk klarifikasi. Oh, good job. Lalu komitmen apa nih Miss yang Miss akan lakukan untuk menjalankan rencana ini Miss? Hari ini aku maunya menghadap klarifikasi. Terus kalau misalnya apa namanya kalau misalnya itu terus coba klarifikasi aja terhadap ke Kapseknya, klarifikasi ke ibu pengawas melalui chat pribadi juga, sekaligus minta maaf sih sama beliau. Mungkin cara ngomongku kali ya. Luar biasa sekali Miss. Aku harus banyak belajar refleksi dari Miss Andro nih. Terus kira-kira komitmen itu ada yang bisa bantu jalanin enggak Miss? Ya jadi aku minta tolong kamu aja ya buat ngingetin aku. Kamu ada beban. Yakin nih Miss minta tolong sama aku. Iyalah, yakin lah ngapain kamu kan jago. Harusnya udah tahu dong gimana caranya. Oke deh Miss, aku bakal coba ngingetin tentang komitmen Miss hari ini. Tapi sebenarnya aku jatuh cinta loh, Miss bisa pakai diferensiasi konten. Abis itu katanya KD berikutnya mau diferensiasi apa produk katanya. Aku nanti mau niru gaya belajarnya Miss Andrew deh. Siap. Makasih ya Ut ya, makasih banget buat hari ini. You are my bestie pokoknya Ut.
Kalau gitu nanti inget traktir aku rujak ya, Miss. Pasti rujak ya, rujak online ya. Oke deh, Miss. Makasih banyak loh. Aku malah banyak belajar nih dari Miss Andro. Diskusinya ini jadi sebenarnya dari masalah temen itu jadi inspirasi buat kita ya. Jadi kita itu memang harus sering diskusi antara rekan sejawat. Jadi dapat di balik masalah ada sebuah ide gitu. Ya nggak sih ya, Cie? Aduh, Miss, ini udah jam pulang. Kita pulang yuk, Miss. Oh ya, rencananya kapan nih ke Capsek-nya? Ntar deh aku coba lihat dulu di ruang Capsek-nya. Misalnya Capsek-nya chat dulu deh. Kira-kira mungkin siapa tahu bisa rumah hijaban gitu sambil bawa apa gitu mungkin kan? Siap-siap, Miss. Aku akan siap membantu dari belakang tapi ya, soalnya kamu udah keren banget. Kalau aku di samping nggak bisa, kalau aku dari belakang bisa. Ada aja kamu. Komitmen kamu luar biasa. Terus juga cara kamu nemuin solusi terhadap masalah yang kamu hadapi juga luar biasa. Aku padamu pokoknya, Miss, banyak belajar deh nanti sama Miss Andro. Siap. Siap. Ayo kita siap-siap ya. Kalau gitu, makasih ya. Ya. Dah. Makasih, Miss. Bu Putu, saya udah selesai, Bu Putu. Ya ampun, cuma 10 menit. 11 menit. Oh, 11 ya Tuhan, paling cepet deh. Iya, jadi tadi wah, ini sih benar-benar sudah kayak sama teman sendiri ya, tidak ada tidak ada gap seperti kaku. Kalau saya tadi merasa saya malah sedikit kaku rasanya, tapi ini udah kayak wah, kayak lagi nongkrong di warung rujak, saya ngobrol. Iya. Ya, ini ini ekspresif banget coachnya. Ngobrol-ngobrol cantik. Iya. Ditunggu traktirannya ya. Oke, tadi dari pengantar itu sudah bagus sekali. Iya, kenapa burung lagi PNS ya? Lagi PNS ya, pertanyaannya. Langsung jawabannya Miss Andro. Masa aku gini. Wah, ekspresif. Memang benar-benar ekspresif sekali. Saya suka sekali lihatnya. Luar biasa kalau sudah Miss Andro memang jago. Mungkin nanti Miss, berarti Miss itu nanti kalau ada casting gini Ikatan Cinta Kedua, Miss cocok itu. langsung lulus. Jadi sudah disampaikan tadi di pengantarnya tadi, kemudian ceritanya sudah sangat-sangat natural. Jadi proses coachingnya itu benar-benar natural, seperti tidak dipaksakan, tidak kaku kelihatan. Oh, ini saya lagi ada masalah seperti ini. Coba nanti ayo cerita dong sekarang. Tadi kan Bu Utami seperti itu responnya. Ada yang mau diceritakan tidak? Sama aku, siapa tahu bisa berbagi. Boleh jeda bentar Bu, tapi maaf ya saya soalnya Bu Capsek, jadi saya bingung Pak. Sorry, saya tahu saya Bu Capsek ya Pak, jadi saya Bu Capsek. Saya lupa kalau SMP 6 itu Bu Capsek, jadi harusnya tak ganti. Tadi itu keponakan saya kesini, makanya gimana nih? Iya. Sudah. Tadi kita juga heboh ada banget ya. Ada tadi sudah juga saya dengar ini ibunya yang pengawas, terus bapaknya kepala sekolah, atau ibunya kepala sekolah dan ibu pengawas seperti tadi itu kan. Tidak apa-apa sih. Nah, kemudian tadi juga disampaikan tujuannya apa. Tadi sudah jelas ya tujuannya. Pokoknya mau cerita ini ada unek-unek apa yang mau disampaikan, habis dimarahin nih, pokoknya gimana caranya nih biar teratasi aja, pokoknya lagi kesel seperti itu tadi kan. Nah, kemudian dalam identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang coach ajukan itu juga sudah
bagus sekali, semua memancing ceritanya Koci dengan sangat-sangat luar biasa. Jadi satu pertanyaan dari coachnya itu sudah membuat meluapkan semua emosi yang ada pada diri coachnya itu bisa keluar semuanya. Coba seperti ini, masa ibunya seperti ini. Nah, jadi, terus masalahnya apa? Kemudian cerita apa tadi media buku teks yang digunakan. Ternyata pengawasnya mengatakan langsung ke kepala sekolah karena gurunya mengajar tanpa buku teks, tapi tidak mengkonfirmasi dulu ke gurunya bahwa dia sudah menggunakan media yang lain loh, yang sesuai juga dengan kompetensi dasarnya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya apa, seperti itu. Kemudian juga dalam identifikasi tadi menanggapi jawaban-jawaban dari Koci itu sudah ada pujian. Oh, itu sudah bagus kan? Yang kamu gunakan itu media pembelajaran tadi sudah bagus, apalagi itu sudah berdiferensiasi konten seperti itu. Jadi sudah potensi dari coaching-nya itu juga sudah dibangun di sana, diperlihatkan di sana. Oh, kamu punya potensi sebenarnya, kenapa itu tidak dihargai sih oleh pengawasnya, seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan lagi yang memancing, apa sudah kamu jelaskan? Nah, dari sana mulai, oh itu tadi ternyata tidak diberikan kesempatan ternyata untuk menjelaskan. Di sana juga diidentifikasi lagi masalahnya seperti apa. Nah, kemudian di selanjutnya juga menanyakan, nah setelah tahu permasalahannya seperti apa, kemudian ternyata permasalahannya itu tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Di sini juga ada, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan pemancing, apa sih yang mau kamu lakukan berikutnya? Nah, kan itu ada di rencana aksinya, itu sudah muncul juga. Kemudian juga ada pertanyaan yang memancing ide-ide coaching-nya setelah ini melakukan apa. Nah, terus diberikan pujian juga, oh itu ide yang bagus, kamu sudah tahu apa yang akan mau dilakukan, seperti itu. Kemudian juga sudah ada komitmennya, di tanggung jawab itu apa sih komitmennya tadi? Oh, saya mau ketemu sama menjelaskan dulu, mau klarifikasi dulu ke bapak kepala sekolah, kemudian klarifikasi juga ke pengawasnya bahwa seperti ini. Setelah itu juga di akhir tadi ada tindak lanjutnya seperti apa. Jadi tindak lanjut yang disampaikan oleh coach itu dia akan mencantumkan, biarpun buku teks itu tidak terlalu maksimal digunakan, tapi tetap juga dicantumkan dalam RPP-nya seperti itu. Jadi itu sudah bagus sekali, dari improvisasi sudah bagus, dari ekspresi juga sudah bagus, dan natural sekali. Layaknya seperti sahabat memang rekan kerja di sekolah yang lagi bercerita, bagaimana bercerita sesama teman di kelas. Aduh, tadi ada loh siswa tuh seperti ini. Ya, seperti itu sebenarnya sudah kita lakukan ya di setiap hari di sekolah, kita proses. Bener. Kamu udah tanyain nggak masalah siswa yang seperti ini? Kan seperti itu. Oh, belum loh, aku nggak tanya yang sampai ke sana loh. Harusnya kamu tanyain ya, seperti itu kan kita sudah melakukan proses coaching sebenarnya dengan dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita di sekolah, seperti itu. Oke, jadi sekian yang saya sampaikan. Bener banget ya, kita biasanya praktek dulu baru tahu teorinya. Ternyata gurunya udah natural dari awal. Teorinya. Iya. Kita sampai jam berapa? Ya, 4 ya Bu ya. Nih Bu tuh 15.27. Masih ada waktu nggak? Maksudnya coba boleh balik juga. Main. 15.57. Oh, harusnya ya. 20 menit. Tapi sebenarnya kasus-kasusnya memang realita banget ya. Kayak kasusnya Bu Adriana kita pernah ngalamin. Terus kasus 1, kasus 2, kasus 3 juga ada juga di sekolah. Ada yang nggak mau kerja kelompok, ada yang masalah guru les, ada yang ditegur kepse. Semuanya bener-bener kekinian banget kasus di guru penggeraknya. yang paling sering di siswa itu kan yang masalah kerja kelompok. Saya sering mendapat laporan dari murid,
Bu, orang dia nggak mau kerja nggak mau kerja. Terus gimana dong? Saya boleh nggak tulisin namanya dia di mana namanya? Benar-benar. Lembar jawaban, lembar tugas kita seperti itu. Jadi kita galau juga sebagai guru. Gimana dong caranya seperti itu? Apa diberikan tugas secara mandiri? Itu kan tugas kelompok, jadi serba salah kan jadinya kalau seperti itu. Kalau Bu Tami gimana? Biasanya. Padahal kalau saya buat gini, kayak logbook gitu, kegiatan harian yang dilakuin. Hari ini kayak diary gitu. Hari ini aku lagi kerja kelompok di rumahnya si A gitu. Kerjaannya tentang ini yang hadir ini. Si ini nggak bisa hadir soalnya harus ke rumah neneknya. Jadi dari sana itu, dari buku harian siswa itu kita tahu ini kamu nggak hadir pas kegiatan ini kenapa. Jadi kita kasih pertanyaan, kalau saya itu pertanyaan di saat itu kegiatan temenmu tentang ini, kamu paham nggak mereka mau ngapain gitu. Kalau dia punya niat baik, pasti setelah kegiatan kelompok dia nanya, tadi kalian diskusi tentang apa gitu. Itu biasanya, tapi karena keterampilan abad 21-nya harus kolaborasi, ya mau nggak mau harus banyak juga tugas kelompoknya. Jadi ngelatih mereka untuk berkomunikasi juga kan. Jadi itu sih saya buat logbook harian atau buku. Ada juga foto dokumentasi, terus mereka hias. Jadi portofolionya mereka. Kalau Miss Andrew gimana, Miss? Miss masih mute. Miss masih mute. Kalau di high school itu dulu gitu, tapi kalau misalnya waktu di SMP belum, saya kan di SMP 6, jadi saya harus menyesuaikan dulu sama anak-anak. Karena kan saya nggak megang mereka dari kelas 7, Bu. Terus dari kelas 7 itu yang saya tahu anak SMP 6 itu kan mostly dia dari SD negeri ya, Bu ya. Di SD-nya dia belum terbiasa yang seperti itu gitu. Kalau saya tahu banget latar belakang anak-anak kan beda-beda ya. Kalau di SMP 3 tuh saya tahu banget anak-anak itu yang dari mana asalnya. Contoh high school, terus ada Taman Rama, pasti terus ada Cipta Dharma, kayak gitu isinya. Jadi mungkin menurut saya dia sudah pernah kali di sekolahnya seperti itu. Jadi makanya kita sudah membiasakan bukan. Jadi memang semua kerja, kalaupun memang harus kerja, kalau tatap muka tuh sebenarnya lebih gampang, Bu. Itu udah saya sukanya kenapa tatap muka. Karena mereka kerja proyek itu kan di dalam kelas, jadi kelihatan kerja siapa yang enggak ya, Bu ya. Nah itu kalau misalnya dia harus kerja kelompok, ketika mereka online pandemi gini, itu saya yakin akan ada yang nggak kerja. Menurut saya pasti itu, karena pengaruh orang tua nggak ngasih mereka misalnya ngumpul ketemu. Itu nggak boleh. Atau kalau mereka harus Google Meet, saya ada anak yang tidak begitu mampu gitu, dia nggak bisa terlalu sering Google Meet. Jadi kembali latar belakangnya sih, backgroundnya anak. Jadi guru tuh sebenarnya harus multitasking ya. Iya. Iya. Dan juga harus jadi psikolog di satu kesempatan. Susah ya guru, sebenarnya susah banget jadi guru, tapi orang-orang bilang enak ya jadi guru zaman online. Oh my god. Oh my god. Saya dulu tuh status di story ini gantiin saya jadi guru, yang bilang jadi guru santai kerja enak aja loh gitu. Oke.